Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab mengisi waktu antara matahari terbit hingga zuhur, hingga terbit matahari. Fa idza tala'ati syamsu, jika matahari sudah terbit, wartafa'at qadra rumhin, dan setinggi panah tombak, fasholli raka'ataini, salat 2 rakaat. Wa dzalika 'inda zawali waqtil karahati lis-sholati, yaitu ketika hilangnya waktu makruh salat. Makruh yang itu setelah subuh kan makruh tuh. Sampai matahari setinggi tombak. Makruh tahrim ya kan kemarin di itu. Ya betul Qorib. Fa innaha makruhatun, karena itu makruh, min ba'di faridati subhi ila irtifa'i syamsi. Yang makruh itu adalah setelah sholat subuh sampai matahari setinggi tadi. Itu diisi dengan wirid gitu. Fa idza adhan naharu, jika sudah masuk waktu duha, wa madha minhu qaribun min rubu'ihi wa min ru'ihi, dan berlalu sekitar seperempatnya, fasholli sholat duha. Kalau sudah masuk sholat duha, baru sholat duha. Kan ada aplikasi sekarang sholat duha, langsung sholat duha. Arba'an, 4 rakaat, atau sittan, atau 6 rakaat, atau samanian, atau 8 rakaat. Masna 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat, atau 4 rakaat 4 rakaat. Faqad nuqilat hadhil a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada riwayatnya jumlah-jumlah ini. Jadi Rasul Nabi pernah sholat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Yang lebih bagus ini 8 rakaat. Bukan 12 ya berarti? Iya, walaupun ada yang 12 kan, tapi yang paling afdal itu 8. Berarti 4 rakaat. Wassalam. Wassalatu khairun kulluha. Salat itu semuanya baik. Faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil. Kalau mau ya berbanyak, kalau enggak ya persedikit. Sesuaikan nih dengan apa? Kemampuan. Dengan kemampuan, dengan semangat, dengan kebutuhan, dengan kesibukan kan. Kalau pelajar, sibukkan dengan belajar. Falaysa bayna tulu'i syamsi waz-zawali ratibatun min as-salati illa hadhi. Setelah terbitnya matahari, antara terbit matahari dan zuhur itu tidak ada salat yang rutin, yang rawatib min as-salati, salat yang rutin kecuali salat duha ini. Fama fadula anha min awqatika falaka fi 4 halat. Lalu kalau ada lebih waktu, maka ada 4 keadaan. Fadula ini. Kalau punya waktu lebih berarti ada 4 keadaan. Pertama, al-halatul ula hiya al-afdal. Keadaan pertama ini yang paling penting. Digunakan antasrifahu fi talabil ilmin nafi' fid din. Gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat dalam agama. Dunal fudulil ladzi akabban nas alaihi wasammuhu ilman. Bukan ilmu-ilmu tambahan yang banyak digandrungi orang dan mereka sebut ilmu. Imam Ghazali ini. Jadi ilmu yang bermanfaat untuk agama, terutama yang membersihkan hati. Takhalli, bersihkan hati semuanya dari sifat-sifat buruk, lalu masukkan sifat-sifat yang baik gitu. Terutama yang tadi, yang adab tuh, gunakan adab dan jangan gunakan ilmu di hadapan 2 orang, orang tua dan guru. Wal ilmun nafi, apa yang disebut ilmu nafi? Ma yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Ilmu yang membuat kamu semakin takut kepada Allah. Nih, ilmu bermanfaat itu. Menurut ini. Wa yazidu fi basiratika. Dan menambah mata hati kamu tambah terbuka.
Tanpa terbuka gimana? Bi'uyu binafsika. Mengetahui aib-aib dirimu sendiri. Jadi belajar ilmu ini adalah mengorek aib diri sendiri. Jangan ngorek aib orang lain. Ini enggak boleh. Wa yazidu fi ma'rifatikah bi ibadati rabbika, dan menambah pengetahuanmu tentang ibadah kepada Tuhanmu. Semakin tahu ibadahnya, ibadah apa agar diterima oleh Allah. Wa yuqallilu min raubatika fid dunya, dan semakin mensedikitkan, meminimalisir kecintaanmu pada dunia. Perlu latihan nih. Dunia taruh di tangan, jangan taruh di hati. Jadi kalau Syekh Mutawalli itu Mutawalli Syari bilang, kalau kamu cek hatinya, lebih suka diberi uang apa lebih suka mengeluarkan uang? Kalau kamu ada orang datang nih minta sedekah, kan kamu keluarkan duit. Atau datang orang ngasih duit ke kamu, mana yang lebih disukai hati kamu? Kalau lebih suka datang yang memberi uang, berarti masih cinta dunia. Kalau datang pengemis, seneng, ini duit akan dibawakan ke surga. Bagus itu. Kalau nggak ada uang gimana? Ya enggak, kalau nggak punya uang. Wa yazidu fi raubatika fil akhirah, dan semakin nambahin suka pada akhirat. Mikirin akhirat. Ini banyak nih kalau dibahas nih. Ilmu yang bermanfaat itu. Iya, ini yang disebut ilmu manfaat. Berarti kalau nggak ada itu, nggak bisa membuat hati kita terbuka, nggak bisa kita takut sama Allah, berarti nggak bermanfaat gitu. Iya. Wa yaftahu basiratakah, dan membuka mata hati kamu bi afati a'malika, terhadap aib-aib perbuatan kamu. Lakukan ini, kesalahannya sendiri tahu. Kalau kesalahan orang nggak ngurus. Ini. Hatta tahtariza minha, agar tahu, agar bisa menghindari kesalahan itu. Aib kita ini udah kita hindari gitu. Jadi ini memang jadi cara bodoh amat terhadap orang lain. Tapi ini dalam pendidikan, mendidik jiwa gitu. Kalau dalam keadaan lain misalnya beda. Kalau misalnya ilmu kedokteran nih, bagaimana kita cara bisa buat ilmunya bermanfaat sesuai ini? Sesuai ini. Iya. Ya udah, misalnya dia mahasiswa kedokteran, ya udah berarti pokoknya itu akim haitsu aqamakallah. Berdirilah di tempat yang Allah buat kamu berdiri. Maksudnya lihat kamu suka ilmu kedokteran, ya udah belajar kedokteran lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala gitu. Nanti untuk nolong orang begitu, jujur begitu. Tapi jangan lupa belajar ilmu yang lain juga yang membersihkan hati begitu. Kamu sukanya ilmu apa namanya? Silat. Udah belajar aja silat. Emang kamu suka kan? Lillahi ta'ala, karena Allah. Ntar nanti kalau ada orang nyakitin, tangkis gitu, bukan untuk nunjukin orang, buat melindungi. Iya, defense. Perlindungan diri kan? Iya. Tapi ini penting nih. Di sambil belajar silat misalnya, sambil belajar ilmu ini. Ini ilmu untuk ilmu padi nih. Semakin berisi, semakin menunduk. Begitu. Wa yutli'uka ala makayidis syaitani wururi, dan ilmu yang memberitahu kamu tentang tipuan-tipuan setan. Setan nipu dari jalur mana gitu. Ilmu apa tuh? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Tasawuf Minhajul Abidin ada. Wa kayfiyati talbisi ala ulama isu'ih, dan cara penipuan setan terhadap ulama su'. Ada tuh, tasawuf ini mempelajari ini. Tipuan-tipuan setan. Dari mana itu setan itu ada?
hatta arradahum limaktillahi ta'ala, hingga setan itu wasakhotihi, hingga setan itu mendekatkan mereka kepada amarah Allah. Kalau diikutin ada setan dari mana saja, dari marah misalnya, dari jalur marah. Kalau marah ya udah diam, atau dari jalur harta misalnya, dari jalur banyak. Haitsu akalud dunya biddin, yaitu dengan cara mereka makan dunia dengan menggadaikan atau menjual agama. Wattakhudul ilma dzari'atan, menjadikan ilmu sebagai jalan, wa wasilatan, dan perantara, ila akhdhi amwalis salatin, untuk ngambil harta para pejabat, wa akli amwalil awqaf, dan makan harta wakaf, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan miskin. Wa sarafa himmatahum tulan harihim. Tapi kita jangan sampai anti terhadap politik. Kalau suka dengan politik, misalnya jangan ngoceh di Facebook sama di grup WhatsApp, masuk aja ke partai politik. Kalau cuma ngoceh di ini, nggak punya ilmunya, diam. Kalau nggak punya ilmunya. Tapi kalau dia memang tahu ilmunya nih, bukan cuma ikut-ikutan ya, cuma kopas-kopas. Kalau cuma kopas-kopas, bukan berilmu namanya. Dia ambil pendapatnya sendiri, dia riset, pakai referensi, baru bagus. Kalau cuma ikut-ikutan, mending istighfar aja atau belajar. Beneran ada kan orang cuman ada pendapat ini ikut, pendapat itu ikut, apalagi fanatik buta, berarti dia belum mempunyai ilmu kalau ke politik. Wa sarafa himmatahum tulan harim ila talabil jahi, lalu setan itu membuat kesungguhan mereka sepanjang siang untuk mencari kedudukan, biar dilihat orang. Banyak ini. Wal manzilati fi qulubil khalqi, dan kedudukan di hati manusia. Dilihat nih, biar dimuliakan orang, atau biar dihormati, atau biar apa, dilirik. Pokoknya nilai kebahagiaan itu kalau dia berada di hati orang. Sebenarnya bukan begitu yang tepat gitu. Kalau begitu bisa stres. Karena ridhon nas, kesukaan manusia itu, keridhaan manusia, ghayatun, adalah tujuan la tudraku, yang nggak bisa dicapai. Kamu ingin menjadikan semua manusia suka ke kamu, nggak mungkin. Pasti ada aja yang nggak suka. Wattarruhum dzalika ilal muraati wal mumarati, sehingga setan itu memojokkan mereka untuk riya, untuk suka dipuji orang dan suka pamer, wal munaqashah fil kalam wal mubahah, dan suka debat dan arogan dan mubahat dan apa namanya yang ini, meninggi, pamer atau apa ya, tabaha gitu, sok-sok. Sok-sokan, bisa sok-sokan ngomong. Wa hadzal fannu min al-ilmi an-nafi' qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Tentang ilmu bermanfaat ini ada tuh bab khusus di dalam kitab Ihya. Kalau bukan juz 1, juz 2. Juz 1 kayaknya bab ilmu ada. Itu dijelaskan ilmu macam-macamnya. Fa in kunta min ahlihi fasilhu wa'mal bihi tsumma 'allimhu wad'u ilaihi. Kalau kamu memang ahli, ya udah cari ilmu itu di Ihya, wa'mal bihi, kerjakan sendiri dulu, tsumma 'allimhu, baru dikerjakan ke orang lain, diajarkan ke orang lain, wad'u ilaihi, ajak orang lain untuk belajar ilmu ini. Faman 'alima dzalika wa 'amila bihi tsumma 'allamahu wa da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Kalau orang alimah, tahu, sudah belajar, wa 'amila bihi, dan diamalkan, tsumma 'allamahu,
kemudian mengajarkan kepada orang lain, lalu mengajak orang lain, fadzalika, maka orang itu yud'a aziman, dipanggil sebagai orang yang agung, orang besar, fi malakutis samawat, di alam malakut. Bi syahadati Isa, sesuai dengan ucapan Nabi Isa alaihissalam. Itu ucapan Nabi Isa yang begini nih. Fa idza faragta min dzalika kulli wa faragta min islahi nafsika, ini. Kalau sudah begitu, belajar, lalu mengamalkan, lalu diajarkan ke orang, lalu mengajak orang lain untuk begitu juga. Wa faragta min islahi nafsika, lalu kamu selesai memperbaiki diri. Memperbaiki diri artinya nafsunya sudah meningkat dari nafsu ammarah, lawwamah, mulhamah, lalu mutmainnah minimalnya. Kalau bisa langsung radiyah, mardiyah, kamilah. Zahiran wa batinan, yang zahir dan yang batin. Wa fadala syai'un min awqatika, lalu masih ada sisa waktu yang lebih. Fala ba'sah an tashtagil bi ilmal madhhabi fil fiqhi, maka boleh si kamu sibuk belajar ilmu fikih. Kalau sudah bersihkan hatinya, ya udah sibuk aja fikih. Berarti tasawuf dulu baru fikih itu. Iya. Itu bersihkan hati. Karena kalau fikih dulu nggak suka nanti tasawuf nih. Kalau nggak suka, memang ada yang fikih dulu nggak apa-apa. Ini urutan dari Imam Ghazali. Li ta'rifa bihil furu'an nadirata fil ibadat. Agar kau tahu cabang-cabang yang jarang di dalam ibadah-ibadah. Ibadah sholat telisiki terus detail-detailnya. Wa tariqat tawassuti bainal khalqi, dan jalan untuk tengah-tengah fil khusumati, antara orang yang bertikai, endang kibabihim ala syahwat, ketika mereka ingkab, apa itu namanya, apa namanya, yang kayak tadi tuh ingkab, akabah, bukan, terprosok atau sudah mencintai syahwat. Kalau sudah orang itu bertikai, kamu tahu caranya nih, nengah-nengahi. Fadzalika aidan ba'dal faraghi min hadhil muhimmati min jumlati furudil kifayat. Maka ini yang fikih itu detail-detailnya yang jarang itu setelah selesai dari membersihkan hati ini, min hadhil muhimmat, yang penting, artinya membersihkan hati yang penting, min jumlati furudil kifayah, termasuk fardu kifayah. Fa in daqa'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu min al-awrad wal-adhkar istithqalan lidzalika fa'lam anna asy-syaitana al-la'in qad dasa fi qalbika da'ad-dafin. Nih. Imam Ghazali yang bilang. Fa idza da'atka nafsuka, jika nafsumu mengajakmu untuk meninggalkan wirid-wirid dan zikir-zikir, kan tadi kan zikir, wirid kan, lalu belajar tasawuf, lalu fikih. Ternyata yaudah gak usah zikir gitu. Fa'lam anna syaitan lain, bahwa setan, ketahuilah bahwa setan qaddas fi qalbika da'ad-dafin, sudah menanamkan penyakit tersembunyi di dalam hatimu. Wa huwa, yaitu hubbul mal, cinta harta, wal jah, dan pangkat. Fa'iyyak an taghtarra bihi, jangan sampai kamu tertipu dengan itu. Fatakuna duhkatan lahu fayuhlikaka wayaskhira atau wayaskhara minka, kamu jadi bahan tertawaan gitu, tertawaan setan, dan kamu dicelakakan dan diejek-ejek oleh setan. Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil awradi, kalau kamu sudah coba nih untuk berwirid muddatan, dalam waktu tertentu, wal ibadat, dan coba ibadah itu, wirid dikerjakan, ibadah dikerjakan untuk diri sendiri. Wiridnya ini untuk bersihkan hati, zikirnya itu karena alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang berzikir berdiri, duduk, tidur dan terus berzikir. Lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berfikir
tentang pencipta langit dan bumi. Fakanat la tastathqiluha kaslan anha. Jadi nafsu kamu itu tidak merasa berat, tidak malas sehingga. Lakin zaharat raubatuka fi tahsilil ilmin nafi. Lalu kamu tidak berwirid itu artinya meninggalkan wirid dan meninggalkan ibadah sunnah karena ada keinginan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Meninggalkan wirid tadi dan ibadah sunnah bukan karena malas, bukan karena berat. Walam turid bihi illa wajhallahi wad darul akhirah. Kamu mencari ilmu itu tidak lain adalah karena Allah dan tidak lain karena dunia dan tidak lain karena negeri akhirat. Fadzalika afdaluh min nawafilil ibadati. Maka mencari ilmu yang bermanfaat itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Karena itu ya lebih baik. Kalau wiridnya dan ibadah sunnahnya ini ditinggalkan bukan karena malas, tapi karena cari ilmu. Mencari ilmu yang bermanfaat. Maka lebih baik mencari ilmu. Mahma sahhatin niyatu, asalkan niatnya benar. Itu yang kemarin di awal niatnya hidayah. Walakin nasya'na fi sihhati. Jadi memang yang penting itu niatnya yang benar. Fa illam tasihhan niyatu, kalau niatnya sudah tidak benar, fahuwa ma'dinu wururil juhali, itu adalah tambang ketertipuan orang-orang bodoh. Sumbernya itu sudah niatnya salah, aduh hati-hati. Dia punya ilmu, nanti ilmunya digunakan untuk sombong, untuk hal-hal yang kesombongan. Tapi ada juga ucapan Ghazali itu, talabtul ilma li ghairillah fa aba ayyakuna ilmu illa lillah. Saya dulu belajar bukan karena Allah, tapi setelah mendapatkan ilmu ini tidak mau kecuali untuk Allah. Belajar aja banyak-banyak dulu. Wa mazillatu aqdamir rijali, dan penggelincir kaki orang-orang besar. Jadi orang-orang besar pun kalau niatnya tidak benar, maka jadinya tergelincir. Jadi ini adabnya masih tinggal lanjut. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Tadi kan keadaan yang pertama ini mencari ilmu kan? Yang kedua, alla taqdir ala tahsil ilmin nafi fid din. Kamu tidak mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak mampu mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat. Walakin tashtagil bi wadhaifil ibadat. Karena kamu sibuk dengan tugas-tugas ibadah. Minadz dzikri, yaitu zikir, tasbih, qiraah, baca Quran, wassalat dan salat. Fadzalika min darajatil abidina. Ini adalah level orang-orang ahli ibadah. Wasyaris sholihinah, dan perjalanan orang-orang saleh atau sirah, sejarah. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin. Itu juga orang-orang yang beruntung. Tapi yang pertama tadi mending ilmu. Jadi kadang orang gak suka ilmu kan. Ya udah ibadah. Al-halatu tsalitsah. Ini waktu yang digunakan antara terbit matahari hingga zawal, duhur. Zawal itu duhur. Keadaan yang ketiga, antastagil bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Bukan ilmu, bukan ibadah. Ini bukan ibadah yang zikir tadi. Yang ketiga, kamu sibuk untuk menyampaikan kebaikan pada orang muslim. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin.
memasukkan kebahagiaan pada hati orang mukmin. Au yatayassar bil a'malus sholihah lis-sholihin. Atau memudahkan perbuatan-perbuatan soleh bagi orang soleh. Contoh khidmatil fuqaha, seperti jadi pelayan orang-orang fakir. Udah jadi pelayan aja. Karena kadang pelayan ini yang jadi orang. Dia misalnya otak nggak mampu belajar, berzikir juga nggak mampu duduk lama-lama, jadi khodim aja. Tapi ini penting nih, karena khidmat itu penting sekali untuk keberkahan ilmu itu. Kamu kalau nanti di Mesir ada guru, kamu lihat, ini wali, khidmat penting khidmat ini. Bagaimana caranya itu? Waktu saya di Parung ya, saya jadi kebersihan, pikul sampah, beneran. Wasufiyah, khidmat pada orang sufi. Cari tapi sufi yang bener ya. Emang artinya nggak benar ya? Ada. Gimana saya? Sufi yang bener tuh dia tawadu, wali lah. Tapi kalau yang nggak benar nggak tahu ada. Kalau yang benar sufi nih. Masa sufi nggak benar? Ya maksudnya gimana ya? Bukan sufi nggak bener sih. Oknum lah. Oknum. Ngaku-ngaku sufi tapi ini nggak sufi sebenarnya. Ngaku-ngaku iya. Ahli din, ahli agama. Dia ahli agama ini artinya dia punya ilmu agama yang kuat, itu diamalkan. Bukan cuma hafalan doang, diamalkan, hatinya bersih, ini yang penting nih. Khidmat kepada orang itu. Ya. Wat taruddudi fi asyghalihim. Lalu bolak-balik bersama kesibukan mereka. Makanya mereka sibuk apa gitu, bantuin. Taruddud. Wasa'yi, berusaha fi it'amil fuqara, memberi makan orang fakir wal masakin dan miskin. Wat taruddud mathalan al marda bil iyadah. Bolak-balik menjenguk orang sakit. Wa alal janaizi bit tasyi'i, dan tasyi' jenazah itu mengikuti jenazah. Maksudnya orang mati nih, kan diantar ke kuburan, ikut itu. Ikutin aja itu. Barokah kan? Ya ini kan belajar gak mau. Wirid gak mau. Ya udah ini. Nelayat aja ya. Iya. Fa kullu dzalik afdal minan nawafil. Itu semua lebih utama dari sholat sunnah atau perbuatan-perbuatan sunnah. Fa inna hadhi ibadatun, karena itu juga ibadah-ibadah. Wa fiha rifqul lil muslimin, dan itu adalah kelembutan bagi orang-orang muslim. Termasuk ngikut jenazah. Iya. Yang keempat, al-halatur rabi'ah alla taqwa ala dzalika. Enggak kuat, semua itu enggak kuat. Ada lagi tuh. Ada lagi. Fashtagil bihajatika. Ya udah, sibuk hajatmu sendiri. Iktisaban ala nafsika au ala iyalika. Ini sindirannya nih kayaknya nih. Kasab untuk dirimu dan kasab untuk keluargamu. Oh iya. Wa qad salimal muslimuna minka. Karena kalau begitu berarti orang muslim selamat dari kamu. Artinya kamu nggak jadi gangguan bagi mereka. Wa aminu min lisanika wa yadika, dan mereka selamat dari lisan dan tanganmu. Kamu nggak gibah, nggak ngoceh, nggak ngata-ngatain. Wa yadik, dan tanganmu, kamu nggak mukul karena sibuk sudah cari kasab. Wa salimalaka dinuka, dan agama-agamu selamat karena kasab kan. Bahkan itu Nabi pernah mencium tangannya orang yang kotor kan, tetapi dia bekerja untuk keluarganya, untuk dirinya, itu dicium sama Nabi. Lalu ada juga al-kasib habibullah, orang yang berkasab itu adalah kekasih Allah. Idza lam tartakib maksiatan, kalau kamu tidak mengerjakan maksiat. Kalau mengerjakan maksiat hancur udah. Kalau melaksanakan maksiat berarti gimana? Taubat.
Berarti ini yang keempat nih paling mudah-mudahnya lagi tuh. Iya. Kalau emang nggak bisa tadi kan semuanya. Berarti orang nggak bisa apa-apa maksudnya itu sebenarnya. Fatana bidzalika darajati ashabil yamin. Kalau kamu berkasab dengan meninggalkan maksiat berarti nanti kamu menggapai derajat ashabil yamin. Ashabul yamin ada kan di surat Al-Waqiah ya? Apa tuh? Sulatun minal awwalin. Ashabul yamin. Ya kan ada ashabul yamin kan? Ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Illam takun min ahli tarakki. Kalau kamu bukan termasuk ahli tarakki. Ahli tarakki ini artinya orang yang pengen naik tingkatan. Berilmu, ilmunya dikejar sampai tinggi. Berarti yang pengennya direndah terus. Enggak, dia bukan rendah dia. Ahli yamin, yamin itu kan kanan. Iya. Bukan kiri. Kalau kiri kan maksiat nih. Ibadah, terus ibadah. Atau enggak bisa ibadah, ya udah pergi bermasyarakat. Nolong orang jenguk orang sakit, ngantar orang jenazah, enggak bisa, ya udah. Ini ashabul yamin. Kalau enggak bisa tarakki ila maqamatis sabiqin. Sabiqun ulaikal muqarrabun. Enggak sampai pada tahap itu. Sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thuluthun aw. Enggak sampai pada muqarrabin. Karena kalau orang muqarrabin ini di Mishkat itu kan, Mishkatul Anwar, ahlul musyahadah. Enggak mau ke situ kamu. enggak pada as-siddiqin kan? Ahlul musyahadah enggak bisa. Sehingga enggak bisa as-siddiqin, ya udah di bawahnya aja. Paling tidak maksudnya. Paling tidak. Yang penting jangan berdosa. Ya namanya manusia juga berdosa. Taubat. Fahada aqallud darajati fi maqamatiddin. Ini tingkat paling minim di dalam derajat-derajat agama. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati syayatin. Kalau sudah enggak bisa ini, enggak berkasab, min marati syayatin. Itu jadi gembala setan. Berarti itu yang keempat itu di paling mudahnya lagi tuh di disusun. Ilmu enggak mau. Enggak kuat. Ibadah enggak kuat juga. Apalagi misalnya beramal sosial volunteer ya. Enggak bisa juga. Enggak bisa. Kasar enggak bisa. Itu sudah bahaya tuh. Kalau sudah misalnya terjerumus pada narkoba, waduh habis. Terjerumus kepada mending kalau masih game online. Tapi kalau sudah perjudian atau main cewek, waduh habis. Alhamdulillah. Wa dzalika bi antastaghil wal iyadu billah bima yahdimu dinak ini. Misalnya naudzubillah sibuk dengan perbuatan yang menghancurkan agama. Au tu'dzi bi 'abdan min ibadillah ta'ala. Atau malah menyakiti manusia lain atau menyakiti hamba-hamba Allah. Hewan, cicak. Apalagi fahadhihi rutbatul halikin. Ini tingkat orang-orang yang celaka. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah. Jangan sampai jadi ini. Wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi. Oh ini. Oh beda nih. Saya baca mulai. Coba semalam. Jadi ini tentang 4 keadaan mengisi waktu tadi. Selanjutnya besok malam insyaallah.